Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini, kesempatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kami akan pakai ini untuk maksimal di dalam hadirat Tuhan. Kami tahu bahwa ini adalah kesempatan, ini adalah anugerah, kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kami. Kami rindu Tuhan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Biarlah ibadah live streaming hari ini bisa memberkati kami semua yang ada di rumah, yang sedang menyaksikan bersama-sama dengan kami beribadah di dalam hadirat Tuhan. Kami tahu Tuhan, di mana 2-3 orang berkumpul atas nama Tuhan, di situ Tuhan hadir. Kami yang di tempat ini, yang ada di rumah, sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami semua. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Setiamu nyata di sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa
lagi pagi hari ini Bapa. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati Bapa. Bapa, persembahkan tubuhku kami bawa Tuhan persembahan yang hidup, kudus bagimu, yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Kami datang pagi hari ini Bapa, membawa persembahan untuk umat kami Tuhan Yesus. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang ku sembahkan, ku sembahkan
dalam Matius pasal 26 ayat yang ke-42. Firman Tuhan berkata kepada kita pagi hari ini. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapa, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Di akhir doanya Yesus mengatakan kepada kita semua dan mengajarkan satu perkara kepada kita semua di dalam hidup ini. Yesus berkata, "Jadilah kehendak-Mu." Yesus tidak berdoa supaya apa yang menjadi kerinduan, apa yang menjadi keinginannya itu menjadi nyata. Yesus tidak memutlakkan kehendaknya, tetapi kita melihat Yesus berserah kepada kehendak Bapa. Bukan kepentingan sendiri yang diperjuangkan, tetapi Yesus melihat dan dia mengutamakan kepentingan Tuhan, kepentingan Bapanya, dan kepentingan umat manusia. 3 kali Yesus berdoa yang sama. Tanda begitu serius ia menggumuli doa itu. Tanda begitu serius ia memohonkan doa itu. Tanda bagaimana ia menghayati apa yang didoakannya. Tetapi kita melihat setiap kali ia mendoakan, Yesus sadar dan sesadar-sadarnya betapa dahsyatnya penderitaan yang harus ditanggungnya. Betapa luar biasanya apa yang akan dialaminya. Tetapi ketika ia mengingat itu, tiap kali ia pula mempersegar komitmennya untuk hanya tunduk, untuk hanya taat, untuk hanya patuh kepada kehendak Bapanya. Betapapun sulit dan dahsyat hal itu, Yesus mengajarkan kepada kita untuk kita tetap tunduk kepada kehendak Bapa. Apa yang terjadi di dalam kehidupan kita akhir-akhir ini? Mungkin itu kita merasakan betapa berat beban hidup kita. Tetapi satu perkara lewat pagi hari ini di ibadah Jumat Agung, Yesus mengingatkan kepada kita apapun yang terjadi, bagaimanapun doa saudara, mari kita tetap mempertautkan diri kita kepada rencana Allah. Kita tetap kembalikan bahwasanya segala sesuatu yang ada di dunia ini terjadi semua karena kehendak daripada Tuhan. Itulah sebabnya Yesus mengajak kepada kita semua, setiap doa dan pergumulan kita, tetap kita mau serahkan, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Kemenangan Yesus di Taman Getsemani. Ada banyak orang yang mengatakan itu kekalahan Yesus. Tetapi pagi hari ini kita sebagai umat Tuhan mau mengatakan bahwa itu adalah sesungguhnya kemenangan daripada Tuhan Yesus yang ada di Taman Getsemani pada saat itu. Kemenangan itulah yang menghasilkan Golgota. Kemenangan itulah yang menghasilkan karya salib bagi kita semua. Dan kemenangan itulah yang menghasilkan gunung batu keselamatan yang kita nikmati sampai hari ini. Amin. Mari kita merenungkan di dalam hidup saudara dan saya. Jikalau kita gagal di dalam Getsemani kita, jikalau kita gagal di dalam pergumulan dan doa kita, saya mau sampaikan, kita tidak akan pernah menjadi instrumen di dalam rencana Allah
bagi dunia ini. Kita tidak akan pernah menjadi alat-alat Allah untuk menghendaki, untuk menjadikan apa yang dikehendaki oleh Bapa di muka bumi ini. Kiranya nafas hidup kita, kiranya perkataan kita, kiranya tindakan kita serasi dan selaras serta meneladani doa Yesus yang kita ingat pagi hari ini bersama-sama. Jangan kehendakku Bapa, tetapi biarlah kehendak Tuhan saja, kehendak Bapa saja yang boleh terjadi di dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Kami mengucap syukur buat pengorbanan-Mu Bapa. Terima kasih buat pengorbanan-Mu yang begitu besar untuk setiap kami. Terima kasih untuk salib-Mu Yesus. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu aku menang. Haleluya, haleluya. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, karena salib-Mu Tuhan, kami hidup. Karena salib-Mu, haleluya. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, mari puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena salib-Mu kami menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari pujikan pujian ini lebih lagi, sebab karena salib Tuhan Yesus, amin. Ku hidup karena salib-Mu, kami menang. Yesus, Engkau yang berkuasa, sanggup
Yesus berdoa di Taman Getsemani. Di dalam Lukas pasal 22 ayat yang ke-44, dikatakan di situ, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Dan jadi pertanyaan saudara, apa yang Yesus takutkan ketika dia berdoa? Apakah yang Yesus takutkan pada saat itu sehingga titik peluhnya seperti darah? Ketika kita pelajari dari Taman Getsemani sampai Golgota, apakah Yesus takut dicambuk? Apakah Yesus takut dihina? Apakah Yesus takut diludahi? Yesus tidak takut, saudara. Karena dia tahu ketika dia turun ke dunia, dia harus mati. Yang dia takutkan adalah ketika dia digantung di atas kayu salib dan dia mengatakan, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Saudara tahu pada waktu itu Yesus sedang menanggung dosa saudara dan saya. Dan Allah tidak kompromi dengan dosa. Oleh sebab itu, seolah-olah kehadiran Allah itu berpaling. Karena Allah tidak mau kompromi dengan dosa. Dan Yesus pada saat itu menanggung dosa saudara dan saya. Artinya, ketidakhadiran Allah itu menggambarkan betapa beratnya beban dosa, akibat dosa yang dia tanggung. Dan itu adalah hakikat neraka sebenarnya, ketiadaan Allah. Dan seharusnya saudara dan saya yang ada di situ. Tetapi Yesus ambil itu semua supaya saudara yang percaya kepadanya tidak menanggung beban itu. Tapi Yesus berkata, barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan menerima kerajaan surga. Jadi ketika Yesus berdoa, dia minta, kalau boleh tidak usah lewat salib, kalau boleh tidak usah lewat penderitaan itu. Tapi dia berkata, bukan kehendakku, tapi biarlah kehendak Bapa yang terjadi. Dan saudara tahu, dunia mengatakan bahwa salib itu adalah kebodohan. Salib itu adalah kesia-siaan. Paulus mencatat di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-8. Dunia, penguasa dunia tidak tahu hikmat Allah tentang keselamatan. Penguasa dunia tidak tahu rencana Allah tentang keselamatan. Kalau dia tahu bahwa akhirnya semua dunia yang percaya kepada Yesus akan diselamatkan. Berjuta-juta, bermiliar-miliar orang percaya Yesus diselamatkan. Maka dia tidak akan menyalibkan Tuhan yang mulia. Tapi Tuhan punya planning bahwa barang siapa yang percaya pada pengorbanan Kristus, dia akan diselamatkan. Dunia boleh mengatakan salib itu adalah kebodohan, tapi bagi kita, salib itu adalah kekuatan iman kita. Mari saudara kita merenungkan Paskah di tengah penderitaan kita, di tengah masalah hidup kita, di tengah apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Allah menyediakan sesuatu yang terbaik di dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Mahkota
kekuatanku, bilur di sekujur tubuhmu, menyembuhkan sakitku, tombak menusuk lambungmu, mentahirkan hatiku, begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salibmu, pengorbananmu selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salibmu. Mahkota duri di kepalamu, menebus pikiranku, tangan-Mu berubah aku, menebus perbuatanku, bilur di sekujur tubuhmu, menyembuhkan sakitku, tombak menusuk lambungmu, mentahirkan hatiku, begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salibmu, pengorbananmu selamatkan hidupku. Terima kasih, begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salibmu, pengorbananmu selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salibmu. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salibmu, pengorbananmu selamatkan hidupku. Terima kasih, begitu besar kasih-Mu padaku,
tak bisa membalas kesetiaan-Mu, Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih atas pengorbanan-Mu yang teramat besar dalam hidup kami, Yesus. Syukur, terima kasih. Kami nyatakan dalam pujian kami, Yesus.
Shalom, selamat siang bagi Bapak Ibu Saudara yang hadir di tempat ini maupun yang ada di rumah. Sebentar lagi kita akan sama-sama menikmati tubuh dan darah Kristus melalui sakramen perjamuan kudus. Persiapkan hidup kita, persiapkan hati kita. Di dalam Alkitab diceritakan secara detail bagaimana proses perjalanan Yesus ketika dia berada di Taman Getsemani sampai kepada penyaliban di Bukit Golgota. Di dalam proses ini ada satu momen yang sangat luar biasa sekali, di mana pada saat itu Yesus merasa tidak kuat, tidak mampu. Yesus merasa ketakutan. Secara manusia, tubuh jasmaninya tidak mampu untuk memikul beban yang besar, beban yang berat, yang pada saat itu Yesus nggak bisa pikul. Sehingga saat itu keluar kalimat di dalam mulut Yesus, yaitu, "Ya Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku." Artinya bahwa Yesus sedang menyampaikan, aku gak kuat secara manusia. Ini beban begitu besar, begitu berat. Tetapi kealahan, keilahian Yesus kembali muncul dan berkata begini, bukan kehendakku yang terjadi, tetapi kehendakmu lah yang terjadi. Artinya bahwa di tengah situasi, kondisi yang membuat Yesus pada saat itu nggak bisa berbuat apa-apa, ditekan dengan beban yang begitu besar, di mana seluruh dosa umat manusia ditanggung oleh Yesus seorang diri. Dan pada saat itulah keahlian Yesus, kealahan Yesus muncul, sehingga kalimat ini keluar, jadilah kehendakmu. Dan ternyata kata jadilah kehendakmu itu sebelumnya sudah diucapkan Yesus ketika Yesus berbicara kepada murid-murid, berkata begini, jikalau engkau mau berdoa, berdoalah demikian. Di dalam Matius pasal 6 ayat 9 dan 10. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Kemudian jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi kata jadilah kehendakmu itu sudah pernah diucapkan Yesus ketika dia mengajar kepada murid-muridnya tentang berdoa. Dan di dalam doa di situ ada sebuah kalimat yang luar biasa sekali. Kalimat itu berkata, datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, jadilah kehendakmu. Sekali lagi, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kehendak siapa di sini? Kehendak Tuhan. Kehendak siapa? Kehendak Tuhan. Jadilah kehendak Tuhan. Di mana? Di bumi seperti di sorga. Berarti untuk merasakan suasana sorga di bumi itu harus kehendak Tuhan. Jadi bukan kehendak siapa-siapa. Nah itulah yang membuat sehingga Yesus pada saat di Taman Getsemani, dia sudah gak kuat, dipenuhi dengan ketakutan, dipenuhi dengan beban berat, tekanan yang begitu besar. Namun saat itu juga Yesus berkata, biarlah kehendakmu yang terjadi. Artinya bahwa kehendak sorga yang akan terjadi di bumi. Kehendak sorga lah yang akan terjadi di bumi. Nah, bagaimana supaya kehendak sorga itu terjadi, kehendak Bapa itu terjadi di bumi, terjadi di rumah kita, terjadi dalam kehidupan kita, terjadi di dalam pekerjaan kita, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Kalau kehendak Tuhan yang terjadi, maka kehidupan kita, hati kita akan merasakan, menikmati suasana sorga.
di bumi seperti di sorga. Keluarga kita akan merasakan suasana sorga di bumi seperti di sorga. Pekerjaan kita akan merasakan suasana sorga di bumi seperti di sorga. Asalkan jadilah kehendak Tuhan. Di tengah-tengah wabah virus COVID-19 ini, ada begitu banyak pendapat, ada begitu banyak argumentasi, ada begitu banyak kalimat-kalimat, ucapan-ucapan, spekulasi-spekulasi yang coba-coba untuk menerjemahkan, mengartikan apa sih maksud daripada COVID-19 ini, apa ini, apa itu. Saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengerti kehendak Tuhan, maka kita akan berkata begini, ini semua yang terjadi hanya karena kehendak Tuhan. Ini semua terjadi karena kehendak Tuhan. Ada maksud Tuhan di tengah-tengah situasi kondisi seperti ini. Dan percayalah, di balik daripada situasi kondisi yang saat ini sedang terjadi, ada berkat yang besar yang Tuhan siapkan buat kita semua. Yang Tuhan sedang persiapkan untuk kita semua. Makanya jangan takut. Kita ambil contoh kepada Yesus. Memang secara manusia takut. Karena tekanan yang begitu besar, tekanan yang begitu berat yang dialami oleh Yesus. Tapi kita mau belajar berkata, bukan kehendak manusia yang terjadi. Tetapi kehendak Tuhanlah yang terjadi. Karena kalau kehendak Tuhan yang terjadi, maka suasana sorga itu akan turun dalam hidup kita. Suasana sorga, apa itu suasana sorga? Berkat yang besar, sukacita sorga itu akan turun dalam hidup kita, turun dalam keluarga kita, turun dalam pekerjaan kita, menaungi segala aspek kehidupan kita. Sehingga kita akan merasakan berkat-berkat sukacita sorga terus ada dalam hati dan kehidupan kita. Nikmati suasana sorga, nikmati sukacita sorga di tengah-tengah wabah COVID-19 ini. Saya percaya ketika kita berkata kehendak Tuhanlah yang terjadi, maka sukacita, damai sejahtera, apapun itu akan kita alami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Nah, biarlah sakramen perjamuan kudus hari ini akan mengingatkan kita kembali betapa besar kasih Tuhan ketika Yesus disalib. Ada satu kalimat juga dia berkata begini, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tetapi di tengah-tengah ketika Yesus berkata begitu, maka hadirat Tuhan turun pada saat itu. Hadirat Tuhan itu mencengkram pada suasana saat itu. Sehingga saat itu, suasana mencekam itu, ada hadirat Tuhan, ada kuasa Tuhan turun. Ketika Yesus berkata, kehendak-Mu lah yang terjadi. Semua suasana berubah. Suasana semua berubah. Termasuk murid-murid tentara-tentara Romawi saat itu semua berubah. Dan saat itulah ada terjadi kemenangan besar. Kemenangan besar terjadi ketika Yesus berkata, kehendak-Mu lah yang terjadi. Persiapkan hidup kita, persiapkan hati kita, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah yang sedang menyaksikan live streaming ibadah hari ini. Persiapkan hidup kita, persiapkan semuanya, sama-sama kita akan mengikuti sakramen perjamuan kudus. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Jumat yang agung di bukit Golgota, Haleluya. Yesus Sang Raja terpaku di kayu salib, darah mengalir menetes ke bumi, menebus dosa umat manusia. Mahkota duri melintasi
tertusuk, tangan dan kaki terpaku. Di kayu salib dia berlumur darah, dia menderita untuk umatnya. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ya Bapa, mengapa kau tinggalkan aku? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Rintihan pilu di bukit Golgota, Eloi. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ya Bapa, mengapa kau tinggalkan aku? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Rintihan pilu di bukit Golgota. Eloi, Eloi. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mengikuti sakramen perjamuan kudus. Tuhan memberkati kami semua, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Kami semua ada di dalam hadirat Tuhan. Kami percaya hari ini kami di tempat ini, baik yang ada di rumah, sama-sama kami akan menikmati makan minum bersama dengan Tuhan melalui sakramen perjamuan kudus ini. Berkati kami yang ada di tempat ini, berkati yang ada di rumah. Sama-sama kami Tuhan menikmati berkat kasih karunia Tuhan yang Tuhan sudah berikan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terpuji namamu Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami percaya, biarlah di Jumat Agung ini ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan bagi kami. Tuhan sedang menunjukkan betapa besar kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup kami semua. Jumat yang agung. Haleluya, haleluya. Jumat yang agung. Persilakan semua bisa ambil. Di bukit Golgota, Yesus Sang Raja terpaku di kayu salib. Darah mengalir, menetes ke bumi. Menebus dosa umat manusia. Mahkota duri melingkar di kepala, lambung tertusuk, tangan dan kaki terpaku. Di kayu salib
Haleluya, haleluya, haleluya. Saya berikan kesempatan Bapak Ibu Saudara berdoa secara pribadi dengan Tuhan. Baik yang ada di tempat ini, yang ada di rumah, sama-sama kita bersekutu dengan Tuhan. Berdoa secara pribadi dengan Tuhan. Katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami bisa mengikuti bersama, menikmati tubuh dan darah Kristus. Kami tahu Tuhan, bahwa betapa besar kasih Tuhan dalam hidup kami semua. Betapa besar cintanya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami belajar bersama, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, terima kasih. Berdoa kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Katakan syukur, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Glory, glory Yesus, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tangan kanan memegang roti, angkat melebihi di atas kepala kita dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita makan sama-sama dengan percaya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukur, terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tangan kanan memegang anggur, angkat melebihi di atas kepala kita dan dengarkan firman Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Kita minum sama-sama dengan percaya di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sama-sama kita mengucap syukur kepada Tuhan. Sama-sama kita mengucap syukur, kita buka tangan kita di hadapan Tuhan. Terima kasih. Baik yang ada di tempat ini, yang ada di rumah, sama-sama kita dalam hadirat Tuhan bersyukur, berterima kasih. Bersyukur, berterima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Bersyukur, berterima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memberikan
Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu. sekali lagi katakan, pertolonganmu. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah mengikat hatiku. Haleluya. Saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. sekali lagi katakan, ku yakin. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi, Kesembuhan terjadi di sini. Kami percaya hari ini kami semua sudah diberkati oleh Tuhan. Kami yang ada di tempat ini, kami yang ada di rumah, semuanya sudah menikmati dan merasakan berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan. Di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan memberkati mereka semua sepanjang minggu ini. Apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan, Tuhan sertai dan memberkati. Dan biarlah hari ini Tuhan, di Jumat Agung ini, tidak ada satupun yang tidak diberkati. Semuanya menerima berkat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kalau ada yang sakit, hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah kami jangkau dari tempat ini, doa kami menjamah, memulihkan dan menyembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa buat pemerintah kami Tuhan, Bapak Jokowi dan jajarannya yang terus berusaha dan berjuang untuk bagaimana jalan keluarnya bisa melewati wabah COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, hikmat daripada Tuhan, kekuatan daripada Tuhan akan terus Tuhan berikan bagi pemerintah kami. Sehingga Bapak Presiden dan jajarannya terus mereka akan mendapatkan hikmat dari Tuhan untuk menemukan jalan keluar melewati COVID-19 ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, para dokter, para medis, perawat yang saat ini juga berjuang di garda terdepan.
Tuhan tolong kepada mereka Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan kepada mereka. Mampukan mereka sehingga mereka akan juga melewati wabah-wabah ini. Dan kami percaya Tuhan, kami akan keluar sebagai pemenang-pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terpuji namamu Tuhan, Tuhan baik dalam hidup kami. Tuhan berkati kota Surabaya. Kota Surabaya terus di dalam berkat-Mu Tuhan. Kami percaya dan yakin kuasa Tuhan ada di kota Surabaya ini. Dan Tuhan punya rencana yang indah untuk kota Surabaya. Kehendak Tuhanlah yang terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terpuji namamu Tuhan. Kami yang ada di tempat ini, yang ada di rumah, semuanya sudah menerima berkat Tuhan. Terpuji namamu Tuhan. Tuhan baik dalam hidup kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan kami akan akhiri ibadah live streaming ini di Jumat Agung ini. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan bersama dengan Tuhan Yesus. Persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Sama-sama katakan, amin.